Ya, selanjutnya kita akan mempraktekkan model-model firewall yang lain. Nah, asumsinya topologinya seperti ini. Di materi sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi tentang firewall NAT. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi firewall selanjutnya. Nah, diasumsikan bahwa semua perangkat klien ini sudah bisa terhubung ke internet. Oke, sekarang kita masuk ke router firewallnya. Masuk ke router firewall. Oke ya, kita cek interface-nya, IP address-nya, IP address print. Nah, oke, kita pastikan dia terkoneksi ke internet. Oke, nah sekarang kita memahami tentang firewall, konsep firewall ya. Konsep firewall itu ada dasar chain ya. Ada yang disebut dengan chain di firewall ya. Jadi kita masuk ke firewall filter. Ada 3 buah rule atau 3 buah chain di firewall filter itu. Yang pertama ada yang disebut dengan input, kemudian ada yang disebut dengan forward, dan ada yang disebut dengan output. Oke, untuk firewall filter, jadi di perintah IP firewall filter. Kita coba cek print. Nah, di sini belum ada rule-rule yang berhubungan dengan firewall filter. Nah, misalkan kita ingin menerapkan chain input. Berarti perintahnya IP firewall filter add chain input. Nah, chain input ini fungsinya untuk menangani paket yang ditujukan pada interface router mikrotik Anda. Jadi yang disebut dengan chain input itu dari paket yang menuju router kita. Misalnya dari klien ke router atau dari internet ke router kita. Itu chain input namanya. Oke. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah rule di mana klien input atau source ya, di mana klien ingin melakukan remote ke sebuah server menggunakan port telnet, menggunakan protokol telnet. Nah, misalkan saya masuk ke satu buah klien. Saya coba masuk di CMD, kemudian fungsi telnet
ke server, misalnya 192.168.1.1. Nah, login, admin, password kosong. Nah, kita bisa melakukan remote menggunakan protokol telnet yang ada di klien. Jadi di sini sebenarnya kita sudah bisa akses, kita bisa remote router kita. Contoh saya cek interface print. Nah, sama IP address print. Nah, kan sama artinya ketika saya mengakses router, mana router ya, saya cek routernya dulu. Nah, ini router sama. Nah, misalkan saya klien yang punya alamat IP ini punya berapa, saya exit dulu. Oke. IP config. Nah, IP 1.4. Klien yang memiliki alamat IP 1.4 itu tidak akan bisa melakukan remote menggunakan telnet, ya. Menggunakan telnet ke router. Tadi kan bisa. Berarti kita coba telnet ulang ya. Telnet 192.168.1.1. Ini saya melalui dari klien dengan alamat IP 1.4. Login admin kosong. Oke, ini bisa ya. Ini bisa karena belum ada rule filter. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya klien yang punya alamat IP 1.4 ini tidak bisa mengakses, tidak bisa melakukan remote dengan telnet ke router. Oke, kita buat tadi rule-nya IP firewall filter add chain input src address. Jadi source address-nya itu adalah IP dari klien yang punya alamat IP 192.168.1.4. Nah, kemudian protokol TCP, karena telnet itu merupakan bagian dari protokol TCP dengan port 23. Kita actionnya, jadi action itu merupakan aksinya, actionnya adalah drop, jadi di drop. Kita cek IP firewall filter print. Nah, itu sudah ada, ini sudah ada rule-nya. Nah, sekarang kita buktikan apakah komputer klien 192.168.1.4 ini masih bisa mengakses atau melakukan remote ke router dengan memanfaatkan telnet atau port 23. Kita coba telnet 192.168.1.1. Nah, itu trying to connect. Nah, artinya dengan rule ini klien yang memiliki alamat IP 192.168.1.4 sudah tidak bisa mengakses. Berarti hanya alamat IP. Jadi misalkan kalau saya remote menggunakan klien yang kedua, nah, telnet ini IP-nya, klien ini memiliki IP config. Oke, dia punya alamat IP 1.5. Sekarang saya coba telnet 192.168.1.1. Nah, artinya
Harusnya klien yang kedua ini yang memiliki alamat IP 192.168.1.5 itu bisa melakukan remote menggunakan telnet ke router, karena rule-nya hanya alamat IP 192.168.1.4 saja yang tidak bisa. Sisanya selain dari IP itu berarti boleh. Oke, boleh ya. Admin password enter. Nah, ini sudah bisa, artinya rule-nya setelah berjalan. Nah, ada banyak yang bisa kita lakukan di chain input ini, di IP firewall filter ini, dengan memanfaatkan protokol-protokol yang lain. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rule selanjutnya itu adalah chain forward ya. Dari chain forward ini adalah sebuah rule yang digunakan untuk menangani paket data yang akan melintasi router. Berarti dari klien menuju internet. Jadi dari klien menuju internet menggunakan chain forward. Tapi kalau dari klien menuju router itu menggunakan chain input. Nah, kita coba menggunakan chain forward. Nah, sekarang misalkan semua klien, sebagai contoh, semua klien itu tidak bisa mengakses port 443. Yang kita tahu bahwa port 443 itu adalah HTTPS. Jadi semua situs web yang punya HTTPS, yang sudah terkonfigurasi HTTPS itu, dengan memanfaatkan rule ini, klien nantinya tidak bisa mengakses HTTPS. Kita uji cobakan, misalkan nah, rule-nya seperti ini: IP firewall filter add chain forward source address. Oke, source addressnya kita masukkan networknya saja, bisa 192.168.1.0/24. berarti semua klien itu dihukumi filter ini, firewall ini. Jadi IP firewall filter add chain forward source addressnya, kita pasang networknya 192.168.1.0/24. protokol TCP, HTTPS masih bagian dari TCP. Nomor portnya 443. Kita actionnya dia hukumi di drop. Oke, IP kita cek firewall filter print. Nah, ini sudah ada dua rule. Kita coba apakah klien ini bisa mengakses HTTPS. Saya buka browser, saya mencoba mengakses Google ya, google.com. Karena browsernya lama, kita tambahkan https google.com. Nah, ini sudah tidak bisa lagi. Kita buktikan. Saya mau disable port 443 dulu ya. Jadi saya mau disable rule yang kedua agar kita bisa buktikan dulu apakah klien sudah connect internet. IP firewall
filter disable flagnya berapa? 1 ya. Oke, kita coba ulang. Simulator, saya coba akses Google bayang.co.id. Typing dulu. Oke, 8888. Oke, oh masih timeout ya di sini. IP config. Oke. Google.co.id. Firewall not print. Oh ya, karena praktikum sebelumnya routernya saya disable ya. Jadi saya coba dulu aktifkan IP firewall filter IP firewall not enable 0. Oke, kita coba lagi. Nah, ini kita sudah bisa mengakses Google di klien. Nah, sekarang di filter rule IP firewall filter print, saya aktifkan kembali rule yang tadi kita buat. IP firewall filter enable flagnya 1. Oke. Nah, ini dalam keadaan connect ke internet. Ketika saya akses ulang, saya copy saja, Ctrl T. Oke, saya paste. Harusnya sudah tidak bisa lagi ya, karena sudah diblok oleh rule firewall filter. Oke, sudah tidak bisa. Kita buka, berarti saya coba IP firewall filter disable flag 1. Harusnya ketika saya enter lagi sudah bisa terbuka. Seperti itu untuk chain forward. Nah, adapun chain yang lain itu adalah chain output ya. Nah, kalau chain output itu fungsinya menghukumi atau mengatur rule dari router ke klien ataupun dari router ke internet. Nah, itu output. Oke, saya ulangi. Kalau input itu dari klien atau dari IP public sendiri menuju router. Kalau output dari router keluar ya. Nah, jadi kalau input tadi dari luar ke router, sedangkan output dari router keluar. Nah, sedangkan forward adalah dari klien melintasi router menuju